Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita masuk lagi dengan materi kita tentang persamaan linear satu variabel. Nah, untuk mempelajari materi ini, kalian harus paham dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang bentuk aljabar. Di mana pada materi bentuk aljabar, kalian sudah diajarkan tentang variabel, kemudian dengan koefisien, konstanta, kemudian suku-suku sejenis. Kemudian di video ini juga akan Ibu ajarkan bagaimana cara menentukan penyelesaian dari sebuah persamaan linear satu variabel. Kalian penasaran? Yuk kita simak videonya. Sebelum kita mulai belajar ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Di mana pada video sebelumnya sudah ada dijelaskan tentang cara menentukan penyelesaian dari persamaan yang ekivalen itu. Kan kemarin ada beberapa cara. Di video yang pertama sudah Ibu jelaskan, itu caranya yang pertama dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kemudian cara yang kedua dengan cara mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kita masuk pada cara yang ketiga, yaitu gabungan dari cara 1 dan cara 2 itu. Contoh yang pertama yang A, 3x dikurang 5 sama dengan x ditambah 7. Kita akan mencari nilai dari x. Kemudian caranya pertama kita gunakan yang menjumlahkan dan atau mengurangkan dengan bilangan yang sama di kedua ruasnya. Contohnya gini, di sini ada konstanta di ruas kiri yaitu negatif 5. Supaya negatif 5 ini menjadi 0, maka dia ditambahkan yaitu dengan lawannya yaitu positif 5. Nah, di ruas kanan tentu harus juga ditambah dengan positif 5. Nah, selanjutnya negatif 5 ditambah 5 itu kan habis ya, 0. Sehingga tinggal 3x. Nah, kemudian x di sini sama x, 7 dengan 5 dijumlahkan jadi 12. Nah, setelah itu yang di kanan, ruas kanan ini kan ada variabel x. Kita hanya kan mencari nilai 1x saja. Nah, maka yang x di ruas kanan ini harus kita hilangkan juga atau harus kita jadikan 0. Bagaimana caranya? Tentu ditambah dengan lawannya dari x itu adalah min x, artinya dikurang dengan x. Nah, di ruas kanan dikurang x, maka di ruas kiri juga akan dikurangkan dengan x. Sehingga 3x dikurang x nanti akan menjadi 2x. X dikurang x-nya 0, tinggal 0 tambah 12 yaitu 12. Nah, kemudian kita kombinasikan dengan cara yang kedua kemarin, membagi dengan bilangan yang sama kedua ruasnya. 2x supaya jadi 1x, maka harus dibagi dengan sebesar koefisien 2x itu. Berarti kalau di sini 3x, maka dibagi dengan 3. Karena di sini 2x, maka dibagi dengan 2. Maka di ruas kanan juga dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya x sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Contoh yang kedua, yang B, 5x dikurang 3 sama dengan 4x tambah 11. Kita akan mencari nilai variabel x. Nah, untuk mencari nilai variabel x, yang di ruas kiri, usahakan tinggal hanya variabel x. Nah, yang konstanta ini harus kita nolkan. Nah, seperti tadi, supaya negatif 3 menjadi 0, tambahkan dengan lawannya. Ini dia, yaitu lawannya positif 3. Sehingga 5x dikurang 3 tambah 3. Nah, di ruas kanan juga harus ditambahkan dengan 3. Kemudian, di sini tinggal 5x, karena negatif 3 tambah 3 itu 0. Di sini tinggal 4x tambah 14. 11 tambah 3, 14. Nah, di ruas kanan, hilangkan yang variabel x-nya. Sehingga yang variabel x itu hanya adanya di ruas kiri. Dan konstanta hanya ada di ruas kanan. Nah, 4x supaya jadi 0 tentu kita kurangkan dengan lawannya. Lawan dari 4x itu yaitu negatif 4x. Sama aja artinya dengan 4x dikurang 4x.
maka di ruas kiri juga harus dikurang dengan 4x. Sehingga 5x dikurang 4x itu tinggal x. 4x kurang 4x habis, ditinggal 14. Jadi hasil himpunan penyelesaiannya adalah 14. Contoh kita yang C, penyelesaian dari 2 dalam kurung 3x min 1 tutup kurung dikurang 2 sama dengan 20 adalah titik-titik. Pertama kita buka dulu kurung ini. Kalau bertemu dengan cara seperti apa, dengan bentuk aljabar seperti ini, kalian ingat kembali tentang perkalian aljabar. Jadi angka 2 ini koefisien dikalikan dulu ke dalam kurung. Sehingga kalau kita buka, ya, 2 kali 3x itu 6x. 2 kali negatif 1, negatif 2. Kemudian dikurang 2 yang di atas, sama dengan 20. 6x dikurang 4 sama dengan 20. Nah, kalau udah seperti ini, konstanta yang di ruas kiri harus kita nolkan. Caranya ya ditambah dengan lawannya, yaitu positif 4. Maka yang di kanan juga ditambah 4. Sehingga tinggal di ruas kiri itu 6x, di ruas kanan 20 tambah 4, 24. Nah, kalau udah seperti ini, langkah berikutnya apa? Supaya 6x itu jadi 1x, dibagi dengan koefisien x itu. Koefisiennya kan 6, berarti sama-sama dibagi 6, di kanan juga dibagi 6. Sehingga 6x bagi 6 itu tinggal x, 24 bagi 6, 4. Hasilnya, himpunan penyelesaiannya adalah 4. Untuk contoh kita yang berikutnya, kita ambil contoh yang pecahan. Tentukan penyelesaian dari persamaan 1/5 dalam kurung 2m tambah 1 sama dengan 1/4 dalam kurung m tambah 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal kalau ada pecahan di ruas kiri dan juga pecahan di ruas kanan? Pertama, kita lihat di sini. Di sebelah kiri, pecahan kita 1/5, di kanan 1/4. Ini bisa kita kali silang namanya. 4 kita kalikan ke sini, 5 kita kalikan ke kanan. Sehingga, nah ini seperti ini dia. 4 kalikan ke ruas kiri, naik sini 4-nya, 5-nya pindah ke ruas kanan. Kemudian kita buka kurung, 4 kali 2m itu 8m, 4 kali 1, 4. Yang kanan juga kita buka kurungnya, 5 kali m itu 5m, 5 kali 5, 25. Nah, kalau udah seperti ini, kita pakai lagi cara yang pertama, yaitu 4 di ruas kiri ini harus kita nolkan. Maka ditambah dengan lawannya, yaitu min 4. 8m tambah 4 kurang 4 sama dengan 5m dikurang 4 tambah 25. Jangan lupa ya, kalau di kiri dikurang 4, di kanan juga harus kurang 4. Sehingga 4 kurang 4-nya 0, tinggal 8m. Di kanan 5m tambah 21. Karena negatif 4 tambah 25 itu 21. Kemudian 8m dikurang 5m. Dari mana datang kurang 5m? Dari sini. 5m yang di kanan ini harus kita nolkan. Karena m itu hanya tinggal di ruas kiri. 5m itu supaya hilang tentu dikurang dengan 5m. Maka di kiri juga dikurang 5m. Sehingga 8m dikurang 5m itu tinggal 3m. 5m kurang m di kanan habis, tinggal 21. Kalau udah seperti ini, berarti kita gunakan cara 2, yaitu membagi dengan koefisien 3. Nah, 3m bagi 3, di kanan juga 21 bagi 3. Sehingga tinggal m sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7. Nah, contoh Ibu yang berikutnya ini tentang aplikasi dari persamaan linear satu variabel itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita cara membuat dari sebuah keadaan sehari-hari menjadi sebuah bentuk aljabar pertama dulu. Setelah itu baru kita cari penyelesaiannya. Contoh soal kita, umur Pak Agus 3 kali umur Iwan. Jika umur Pak Agus 22 tahun lebih tua dari umur Iwan, maka umur Iwan sekarang adalah titik-titik. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Pertama, kita misalkan umur Pak Agus dan Pak Iwan itu dengan sebuah variabel.
Kita misalkan umur Iwan itu di sini. Kita misalkan umur Iwan itu Y tahun. Nah, maka umur Pak Agus kan 3 kali umur Iwan, berarti umur Pak Agus 3Y tahun. Kemudian umur Pak Agus 22 tahun lebih tua dari Iwan. Artinya apa? Umur Pak Agus itu sama dengan umur Iwan ditambah 22. Nah, tadi umur Pak Agus itu kan 3Y, maka kita substitusikan nih. Umur Pak Agus kita gantikan dengan 3Y, umur Iwan itu tadi Y, tambah 22. Kalau udah seperti ini sangat mudah. Y yang di kanan harus 0, maka dia harus tambahkan dengan lawannya atau langsung dikurang saja dengan Y. Maka di ruas kiri juga dikurang dengan Y. 3Y dikurang Y, 2Y, Y kurang Y habis, tinggal 22. Nah, setelah itu 2Y supaya jadi 1Y, karena tujuan kita mencari 1Y. Maka dia harus dibagi dengan angka 2. Jadi kalau di sini 2Y, maka pembaginya tentu harus 2. Sehingga 2 bagi 2 itu 1, tinggallah Y. Nah, 22 juga dibagi 2, tinggal 11. Jadi umur Iwan itu adalah 11 tahun. Demikian penjelasan Ibu tentang materi kita hari ini. Selamat mengerjakan soal latihan. Ya, sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian.